Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Ibrani 11 ayat 27, karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Saudara yang terkasih, setiap saat dalam hidup ini kita selalu dihadapkan pada banyak hal di mana kita harus membuat pilihan atau membuat keputusan. Mulai dari keputusan-keputusan kecil yang mungkin sesuatu yang remeh, sepele, sampai kepada keputusan-keputusan besar yang sifatnya sangat penting, yang berdampak besar dalam kehidupan kita di kemudian hari. Contohnya saat dihadapkan pada kesempatan, entah itu kesempatan berdoa atau membaca merenungkan firman Tuhan atau melayani Tuhan. Akankah kita gunakan kesempatan itu sebaik mungkin, ataukah kita membuang kesempatan tersebut? Kita lebih memilih untuk menonton televisi, gadget, internet daripada berdoa dan baca Alkitab dan merenungkan, mendengarkan firman Tuhan seperti ini. Kita lebih suka hangout dan menyalurkan hobi kita daripada mendedikasikan waktu dan tenaga untuk terlibat dalam pelayanan di gereja. Semua itu sangat bergantung pada keputusan kita. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Amsal 23 ayat 7. Saudara, mari kita belajar dari kehidupan Musa. Kita tahu sejarah Musa sampai dia dapat sampai ke Mesir. Keluaran 2 ayat 10, ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya. Alkitab pun mencatat Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Selama 40 tahun Musa hidup di istana Mesir, suatu negeri yang kaya dan juga maju. Karena itu tidaklah mengherankan bila Musa mendapatkan pendidikan tinggi dan juga kepakaran, keahlian. Musa benar-benar menjadi orang yang sangat beruntung. Tapi kesemuanya itu tidak membuatnya lupa terhadap bangsa Israel. Justru panggilan Tuhan terhadap dirinya terus berkobar-kobar. Usia 40 tahun menjadi titik balik dalam hidup Musa, di mana dia membuat sebuah keputusan yang sangat penting, yang sangat menentukan masa depannya dan juga bangsanya. Karena iman, Ibrani 11 ayat 24, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Menolak disebut anak putri Firaun berarti Musa harus siap menanggung resiko, yaitu kehilangan harta, hilang kehormatan, dan hilang kedudukan. Secara manusia, keputusan yang diambil oleh Musa dengan mengorbankan semuanya itu adalah sebuah kerugian besar. Tapi saudara, ingatlah, Musa rela melepas kehormatan, kekuasaan, dan statusnya sebagai anak putri Firaun demi meresponi panggilan Tuhan. Pilihan ada di tangan kita. Melayani Tuhan, hidup intim dengan Tuhan, atau sebaliknya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami bersyukur karena Engkau memberi peringatan kepada kami, mengajar kami, dan kami perlu belajar untuk meneladani hidup Musa. Bagaimana Musa mengambil sebuah keputusan, mengorbankan berbagai macam kelebihan-kelebihan, bahkan peluang-peluang yang luar biasa demi meresponi panggilan Tuhan. Tuhan, hidup adalah pilihan. Biarlah Engkau memampukan kami untuk memilih yang terbaik. Kami tahu Tuhan, ketika Engkau campur tangan, ketika Engkau terlibat dalam setiap keputusan yang akan kami ambil, maka kami tahu pasti keputusan-keputusan itu terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Kami tahu Tuhan, tanpa hikmat Tuhan, tanpa pertimbangan-pertimbangan yang berasal dari Tuhan, kami pasti salah memutuskan, kami pasti salah mengambil langkah. Tapi hari ini Engkau ajar kami untuk kembali kepada Tuhan. Hidup dekat dengan Tuhan akan membuat kami peka, kami sensitif untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang terbaik
bagi kehidupan kami. Terima kasih Allah yang hidup. Rancangan Tuhan atas hidup kami selalu terbaik. Kemurahan-Mu pasti kami alami karena rancangan Tuhan telah indah dan selalu indah dan akan indah dalam hidup kami hari ini sampai selama-lamanya. Puji hormat kemuliaan bagi Allah yang hidup dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up.